Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratil muhtaramin ashabal fadilah jami' ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'asuriyalaya wa bil khusus syekhina wa murabbi arwahina pengarsa abah awas qadasara sirahum wa nafa'ana Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin fi kitabihil musamma Miftahus Sudur fi bayani dzikri li talibi ridha'i Rabbil Ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil kalimatu thayyibah kama tutahhiru dzakir anisyirkil jali tutahhiruhu aidan anisyirkil khafi wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pengarsa Abah Anom Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin mengatakan di dalam kitab Miftahus Sudur bahwa kalimat thayyibah ini kama tutahhiru dzakir, dia akan membersihkan pendikirnya dari anisyirkil jali, dari syirik besar. Tutahhiruhu aidan anisyirkil khafi, dan juga dibersihkan dari syirik yang kecil atau syirik yang samar. Wa taj'aluhu khalisan mukhlisan, dan dijadikan dia orang yang bersih dan bisa membersihkan orang. Jadi dikir kalimat thayyibah itu dikir kalimat la ilaha illallah. Itu adalah dikir yang dimana bisa membersihkan dari syirik besar. Syirik besar itu apa? Menyekutukan Allah. Menyadari dan meyakini adanya kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah. Itu namanya syirik. Menyadari, meyakini bahwa Allah itu butuh pertolongan orang atau butuh pertolongan sesuatu dalam melakukan hal, itu namanya syirik jali. Artinya menduakan Allah. Nah, kalau syirik khafi, apa itu syirik khafi? Syirik samar itu, ulama ahli tasawuf sepakat itu adalah penyakit hati. Jadi semua penyakit hati itu syirik samar. Kalau ada yang nanya, Khalid, kira-kira penyakit hati, penyakit kolbu ada berapa banyak? Wah, itu kita angkat tangan, nggak bisa nyebutin. Zaman Nabi, zaman sahabat, itu udah ada penyakit kolbu. Itu yang orangnya soleh-soleh, tahajud tiap malam, wali. Kita zaman sekarang apalagi berjuta-juta, berpuluh-puluh juta penyakit kolbu. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin, penyakit kolbu itu ada 52 penyakit. Kalau dalam Tanwirul Qulub, kitab Tanwirul Qulub, itu penyakit kolbu cuma 7. Syamin Al-Qurdi. Kok di Ihya Ulumuddin 52, Tanwirul Qulub 7? Gampang jawabnya. Yang di Tanwirul Qulub itu biangnya. Dedengkotnya itu. Salah satu yang pertama kibrun, wahirsun, wahiqdun. Kibrun sombong. Mana yang disebut orang sombong? Kira-kira sombong nggak nih? Kita pakai ilmu bayan. Ilmu bayan itu ilmu persamaan. Sombong nggak ya? Ada orang kuli tani, suruh nyangkul tani tiap hari. Contoh namanya Udin. Ada bosnya ngomong, dia harusnya jam 7 sudah nyangkul, tapi jam 10 belum kelihatan di sawah. Tanya sama bosnya, Udin, kok belum kerja? Kan jam 7. Alah, kerjaan cuma segitu mah kecil. Kan kamu saya gaji, saya kasih tunjangan hari raya, bonus segala macam ada. Ah, segitu aja hitungan. Itu kira-kira si Udin itu orang sombong apa enggak? Sombong ya? Sombong.
Firaun sombong nggak? Itu kira-kira si Udin bisa jadi anak buah Firaun nggak? Bisa ya? Nah sekarang kita nih jam 12 teng. Ini bukan cerita orang, cerita saya ini mah. Saya juga sering kedul sama sering males. Jam 12 atau jam sekarang juhur itu jam 11 kurang 10 menit. Udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Kata Allah salat. Kata kita, tibang salat paling berapa menit, ntar juga beres. Kan kamu saya kasih pahala, udah disuruh sholat dikasih pahala. Allah segitu aja hitungan. Emang udah kerjaannya Allah ngasih pahala, kita udah kerjaannya sholat. Itu kira-kira orang yang kayak begitu sombong apa enggak? Kira-kira orang yang kayak begitu cocok nggak jadi anak buah Firaun? Tinggal muhasabah sendiri-sendiri, merasa atau enggak. Kalau saya jujur merasa. Jadi dikir kalimat thayyibah la ilaha illallah itu untuk membersihkan itu. Datang ke tempat manakib, ke tempat pengajian, merasa dirinya ustadz. Saya mah harus jadi petugas biar dapat amplop. Jadi datang ke tempat pengajian tidak ikhlas supaya jadi petugas, supaya pulangnya dikasih amplop, dikasih berkat. Itu kira-kira orang yang kayak begitu cocok nggak jadi anak buah Firaun? Cocok itu, pas. Makanya di dalam tasawuf itu perlu untuk mengikis hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai udah jadi udah jadi mengamalkan tasawuf, mengamalkan dikir jahar, dikir khofi, tapi sifat-sifat itu masih ada dalam diri kita. Harus muhasabah. Suka darmaji, dahar 5 ngaku hiji, sekarang berhenti. Makannya 5, bayarnya 1. Berhenti sekarang mah. Nggak boleh. Bagaimana caranya memberhentikan kebiasaan itu? Dengan banyaknya dikir. Karena dengan dikir kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah itu adalah untuk mengikis penyakit hati. Karena hakikat ilmu tasawuf di dalam kitab Tanwirul Qulub, kitab ilmu tasawuf itu al ilmu yu'rafu bihi ahwalul qalbi mahmuduha wa madmumuha wa kaifiyatu tathhiriha. Jadi ilmu untuk mengenali keadaan hati, baik keadaan yang baiknya ataupun keadaan yang jelek, dan bagaimana cara membersihkannya, itu ilmu tasawuf. Percuma orang nyebut ilmu tasawuf begini ceramah tiap hari, tapi kagak pernah berubah kelakuannya, tapi nggak pernah dikir dia, itu percuma. Yang namanya ilmu tasawuf itu harus dipelajari dari seorang syekh mursyid sehingga dia diberikan dikir jahar dengan dikir khofi untuk menyikat hatinya supaya tidak ada ujub, riya, tuh, apalagi ananiyah, namimah. Jangan sampai ada itu, dikikis dengan dikir. Likulli syai'in siqalah fasiqalatul qulub dzikrullah. Setiap segala sesuatu ada sikatnya, ada pembersihnya. Sikat gigi nggak sama sikat WC. Ada yang berani sikat gigi pakai sikat WC? Kalau nggak berantakan tuh giginya, iya beda-beda sikatnya. Buat nyikat piring beda sikatnya. Buat nyikat mobil beda. Tidak mungkin elap mobil dipakai buat ngelap muka, kan nggak mungkin. Ngelap muka mah tisu, ngelap mobil makan bu. Nggak mungkin kadang pakai ke muka. Begitu pula hati, ada yang khusus untuk membersihkan hati, yaitu dikir. Dikir yang seperti apa yang buat bersihin hati? Dikir kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Itu untuk membersihkan hati. Terus la ilaha illallahnya seperti apa? Apakah la ilaha illallah yang di mulut? La ilaha illallah yang di kertas? La ilaha illallah yang di dinding? Bukan, la ilaha illallah yang dimasukkan ke dalam ruh melewati proses talqin. Makanya di dalam kitab Miftahus Sudur akhirnya nanti ini baru salah satu dari faidah berzikir kalimat la ilaha illallah. Semua faidah berzikir kalimat la ilaha illallah tidak bisa tercapai kecuali bisyarti akhdhiha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah.
Kalimat ini harus diambil dari seseorang yang kolbunya takwa, yang hatinya bersih dari selain Allah. Jadi di hatinya udah nggak ada lagi, cuma Allah aja. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir dalam Manqobah, hati itu rumah kecil, tidak cukup untuk berdua. Serahkan semuanya kepada Allah. Jadi hati ini hanya boleh dimasuki oleh Allah, tidak boleh dimasuki oleh yang lain. Begitu Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi maksudnya tuh bukan Allah masuk ke sini, bukan. Tapi hati ini hanya diperuntukkan untuk berzikir kepada Allah. Karena fungsi Allah menciptakan hati kolbu. Manusia itu fungsinya untuk ingat, bukan untuk lupa. Kalau ada manusia hatinya lupa kepada Allah, berarti orang itu sedang mendisfungsikan hatinya. Hatinya nggak ada gunanya itu. Iya. Karena hati manusia itu buat ingat Allah. Sama kayak badan manusia ini, kita diciptakan ini semua untuk ibadah kepada. Ketika manusia tidak mau ibadah kepada Allah, berarti manusia itu udah nggak masuk di fungsinya. Keluar dari fungsinya dia. Karena fungsi manusia untuk ibadah. Begitu pula hati digunakan untuk berzikir. Dzikir ada dua, ada dzikir jahar, ada dzikir khofi. Dzikir jahar itu yang di mulut, dzikir khofi yang di hati, di kolbu. Dzikir jahar ini bukan sekedar di mulut, harus dimasukkan kalimat thayyibah itu ke dalam ruh melalui proses talqin. Talqin itu diajarin, la ilaha illallah itu diajarin supaya ruhnya, akalnya, nafsunya semuanya larut dengan la ilaha illallah. Kalau sudah larut dengan la ilaha illallah, nanti keluar ruhnya dari jasad, tidak masuk alam barzah. Kembalinya ke rahmatullah. Belum pernah kan ada orang ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke alam barzah, nggak ada. Telah berpulang ke alam kubur, nggak ada. Pasti telah berpulang ke rahmatullah. Karena itu tujuannya. Alamat asli kita itu ke situ, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke alam barzah ditanya Munkar Nakir. Itu yang ditanya Munkar Nakir itu yang masih belum jelas alamatnya. Ruhnya masih gentayangan, belum jelas. Alamat palsu. Kemana kan gitu. Nggak tahu mau pulangnya kemana. Itu benar itu. Di dalam surat Al-Qiyamah, orang yang belum ditalkin itu ada nanti penyesalannya. Di dalam surah Qiyamah disebutnya ainal mafar. Dia nanti begitu bangun, ainal mafar, kemana. Kan bingung karena nggak punya tempat. Kalau orang yang sudah ditalkin, kembalinya ke la ilaha, karena sudah bersama dengan la ilaha illallah. Sehingga kalau orang ini terus mengamalkan dzikir la ilaha illallah, maka dirinya bersih. Bersih dari semua apapun termasuk dirinya. Tidak boleh ada diri kita di dalam hati kita, nggak boleh. Itu namanya sifat anania. Nggak boleh. Saya tuh, kalau nggak ada saya tuh masjid nggak jadi. Kalau nggak ada saya tuh pengajian nggak bakalan jalan. Kalau nggak ada saya, saya mulu. Setan keluar dari sorga gara-gara satu kalimat itu, saya. Coba baca Quran. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kan gitu. Ya Allah, saya lebih bagus, saya, kata iblis. Saya lebih bagus dari Adam. Adam dari tanah, saya dari api. Saya. Karena kata saya, iblis keluar dari sorga. Iblis karena kata saya keluar dari sorga. Kita ngomong aku, saya, pengen masuk. Kan kagak nyetrakin namanya. Semuanya udah Allah. Kita diberikan mobil, ini dari Allah. Sababiahnya ikhtiar kita. Kita dapat rumah, ini dari Allah, rezeki dari Allah. Wasilahnya kita kerja ikhtiar. Jadi semuanya itu diserahkan kepada Allah. Itu namanya fana. Lebur. Jadi melebur dengan Allah itu bukannya menunggu, bukan, tapi merasa semua af'al itu adalah milik Allah. Kalau dalam kitab hikam begitu. Dalam kitab hikam, hikmah yang pertama itu penjelasannya, orang yang paling ikhlas adalah orang yang merasakan seluruh af'alnya adalah milik Allah. Kita sholat nih, hakikatnya bukan kita yang sholat, Allah yang menggerakkan kita untuk sholat.
Kita kerja, hakikatnya bukan kita yang kerja, bukan usaha kita, itu Allah yang memberikan usaha, daya, upaya kepada kita supaya kita bisa bekerja. Jadi af'al semuanya ini semua punya Allah, Allah yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Termasuk usaha-usaha kita, tenaga kita, itu semua dari Allah. Kita mah nggak punya apa-apa. Lahir nggak bawa apa-apa. Ada yang lahir bawa Mercy. Lahir bawa rumah 2 tingkat, nggak ada. Pulang ke kubur, ada yang bawa Mercy. Sama pulang ke kubur telanjang, lahirnya telanjang. Karena emang kita nggak bawa apa-apa. Aslinya daging kita juga semua dari Allah. Ruh kita yang niupin Allah. Mau nyombong apa? Seberapa gedenya kita di hadapan Allah. Untuk merasakan hal seperti itu perlu banyaknya dzikir. Tidak bisa tidak pakai dzikir. Ini kitabnya nih. Tidak bisa orang fana kalau tidak pakai dzikir. Wala yakunul fana'u bi dzikrillahi. Wala yakunul fana'u illa bi dzikrillahi. Dan tidak akan bisa orang fana, merasa tidak ada lagi kecuali Allah, kecuali dia banyak dzikir. Harus dengan dzikir orang itu. Kalau tidak pakai dzikir tidak bisa. Saya mau sholawat aja. Gak bakalan bisa sampai Allah. Nyampainya juga nyampe ke Nabi. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah, la yasilu ahadun ilallahi illa bidzikrihi. Tidak akan ada yang sampai kepada Allah satu orang pun kecuali dengan dzikirnya. Jadi dzikir itu penting. Wala yufidu dzikru faidatan tamatan illa bitalqini. Dan tidak akan bisa berfaedah sebuah dzikir, tidak akan bisa bermanfaat sebuah dzikir dengan manfaat yang sempurna. Manfaat yang sempurna, manfaat yang paripurna. Tidak bisa ada manfaatnya itu dzikir kalau tidak ditalkinkan, diajarkan. Jadi diajarkan. Yang diajarkan itu bukan jasadnya, ruh. Jadi kan saat kita ditalkin itu bukan jasad dengan jasad, masalahnya ruh. Yang diajarkan tuh ruhnya. Kalau jasad mah tuh buat apa? Nanti habis kontrakan juga tinggal dikubur. Yang perlu dipikirkan ruhnya, karena ruh selalu berpindah dari alam satu ke alam yang lainnya. Supaya ruh ketika sudah ditalkin bisa balik ke la ilaha illallah. Siapa itu la ilaha illallah? Allah. Bagaimana supaya bisa balik ke la ilaha illallah? Ditalkin dengan dzikir. Karena kata para ulama di dalam kitab-kitabnya, ulama ahli dzikir, idza dzakarul qalbu tara ila madhkuri. Ketika hati ingat, hati akan terbang kepada yang diingat. Qalbu ini kalau ingat Allah. Qalbu ini terbang ke Allah. Kata Imam Ghazali, qalbu, ruh, nafsu, akal itu 4 kalimat beda, artinya sama-sama juga, itu juga. Qalbu, ruh, akal, nafsu. 4 kalimat beda model, beda lafaz, tapi sama maknanya itu juga. Jadi semua 4 itu kembali kepada Allah saat kita berzikir. Itu dzikir hobi itu balik. Bukan main-main. Untuk membawa sholat kita semua, membawa amal ibadah kita semua. Karena alat untuk mi'raj kepada Allah itu dzikir. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Orang kalau sholat harus mi'raj. Mi'raj itu apa? Ke Allah. Mi'raj itu ke Allah. Jadi sholat harus dibawa. Dibawa dengan apa? Dengan dzikir. Kan dalam surat Fat disebut ilaihi yas'adu kalimut thayyib wa amalun sholihun yarfa'u. Kepada Allah lah kalimat thayyibah itu diangkat, dan setelah kalimat thayyibah diangkat baru amal soleh ikut terangkat berkat kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang mana? Yang di kertas, yang di bibir. Yang di bibir mah jangankan kita, kafir juga bisa. Jangankan kafir, beo,
Jalan Lewi Gajah nomor 20 Cimahi bisa ngomong la ilaha illallah? Kalau yang cuma di mulut mah. Tapi la ilaha illallah yang dimasukkan ke dalam ruh itu yang mahal. Siapa yang bisa memasukkan ke dalam ruh itu? Hanya ruhul amin. Ruhul amin itu apa? Ruh yang aman. Aman dari apa? Aman dari lupa kepada Allah. Umum orang tahu ruhul amin malaikat Jibril. Pada hakikatnya ruhul amin ruh yang aman. Ruh yang aman dari lupa kepada Allah. Siapa itu? Syekh Mursyid. Mengajarkan kepada kita. Itu nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal mundzirin. Jadi Allah menurunkan ruhul amin kepada qalbumu. Itu asbabun nuzul ayat itu ketika Rasul mendapatkan wahyu suatu ketika Allah turunkan wahyu itu, nazala ala qalbik ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin, supaya kamu menjadi orang yang memberi peringatan. Maksudnya Allah memberikan Quran kepada hatimu Muhammad. Quran itu intinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra dikir kalimat la ilaha illallah, bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah dikir hopi yang ada di dalam kalbu ini. Jadi Quran masuk ke dalam hati diturunkan ke dalam itu bukan Quran yang masuk begini. Inti Quran itu masuk, yaitu kalimat la ilaha illallah. Masuk ke dalam ruh, ke dalam kalbu. Supaya kita jadi orang yang bisa memberi peringatan. Wa ma ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Dan sebaik-baik perkataan adalah yang mengajak kepada Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, la ilaha illallah itu kalimatud da'watil haq. La ilaha illallah adalah kalimah untuk mengajak kepada kebenaran. Jadi sebaik-baik kalimah untuk mengajak orang kepada kebenaran adalah la ilaha illallah. Karena salib tidak akan bisa hancur dengan duit. Salib tidak akan bisa hancur dengan doser. Salib hanya bisa hancur dengan la ilaha illallah saja, tidak bisa yang lain. Kemusyrikan, kekafiran hanya bisa hancur dengan la ilaha illallah. Itu pentingnya talqin. Ketika ada orang mau menuju Allah tapi tidak pakai guru, sendirian gitu. Saya mah sendiri aja, saya punya ilmu ini. Itu kata Miftahus Sudur, man talaba tariqal qaumi bi ghairi imamin 'arifin billah taha fi awwali qadamin. Barang siapa yang mencari jalan sufi untuk menuju kepada Allah tanpa adanya imam yang arif billah, yang ma'rifat kepada Allah, taha fi awwali qadamin, pasti sesat di awal langkah. Sesat. Wa kafa syarafan li tariqihim an-nurani anna sayyidana Musa. Maka cukuplah kemuliaan untuk jalan orang-orang sufi bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam wa huwa minal mursalin ulul azmi. Nabi Musa itu nabi rasul ulul azmi. Talabahu minal Khidir alaihi salatu wassalam, beliau nyari ilmu tasawuf untuk membersihkan hati dari Nabi Khidir alaihi salam. Faqala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Wahai Nabi Khidir, apakah engkau bersedia mengajarkan kepada aku ilmu yang tidak diajarkan kepada aku oleh Allah, tapi diajarkan kepada kamu, supaya aku mendapat petunjuk rusyda. Wa hadza aqwa dalilin ala talabi ala wujubi talabi tasawuf wa huwa ilmul adabil qulub min ahli. Jadi ini adalah dalil kisah Nabi Musa mencari guru untuk membersihkan hati. Itu dalil akurat orang wajib mencari ilmu tasawuf, yaitu ilmu menata hati dari ahlinya. Kalau tidak dari ahlinya tidak boleh.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dikir kalau kamu tidak tahu apa-apa tentang dikir. Fas'alu ahla dzikri, tanya ahli dikir kalau nggak tahu tentang dikir. Dikir Rasul banyak, mana yang paling utama? Tanya kepada ahli dikir. Nanti diberikan. Itu. Jadi dikir ini bukan dikir ajaran baru. Bukan dikir Suryalaya, bukan ajaran Abah Anom, bukan ajaran Abah Awas, ajaran Islam untuk membersihkan hati dari syirik gede dan syirik kecil. Kalau udah bersih, orang itu jadi khalisan, bersih. Juga mukhlisan, bisa membersihkan orang. Orang yang datang ke dia menjadi mursyid lagi, diberikan dikir ini, dia bersih lagi. Diberikan dikir ini, dia bersih lagi. Begitu. Itu pentingnya lah. Jadi bukan kalimat sepele la ilaha illallah itu. Orang banyak nyari amalan anu. Puasa berapa hari? Wah, ya. La ilaha illallah itu rajanya kalimat. Amalan paling tinggi la ilaha illallah itu. Al-imanu sab'a wa sab'ina syu'bah a'laha la ilaha illallah. Iman itu 77 cabang. Yang paling tinggi cabangnya adalah la ilaha illallah. Kalau mau mencapai puncak iman tertinggi, amalkan itu la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah yang diberikan, ditalkinkan oleh guru. Bukan la ilaha illallah yang sembarangan. Nanti ditalkinkan juga, diajarkan dikir yang di dalam kolbu, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Masuk kamar mandi, sebagus apapun bacaan seorang kiai, kaki kirinya masuk kamar mandi, berhenti. Kiai lagi jalan, dikir terus. Dikirnya nggak pakai mulut, pakai hati. Dari masjid jalan ke rumah, subhanallah, 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 subhanallah. Pak Kiai dari mana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak begitu. Berhenti masih dikirnya, dari masjid mau ke rumah. Mana yang nggak berhenti-berhenti? Ini nggak berhenti-berhenti ini. Semua para nabi, semua para wali, tidak ada yang tidur, hanya matanya merem, tapi hatinya tidak tidur. Inna ainaya atanamani wala yanamu qalbi. Mataku merem, hatiku tidak merem. Kenapa? Karena hatinya terus berzikir kepada Allah. Makanya ikhwan-ikhwan yang saya hormati, bagi yang belum ditalkin silahkan nanti kalau ada kesempatan, kalau ada wakil talkin, mangga untuk talkin. Nah, bagi yang sudah ditalkin, amalkan dikir itu. Sampai dikir itu membekas ke dalam akhlak kita sehari-hari. Jangan suka sombong, jangan suka sirik, jangan suka iri dengki. Jalanin aja. Kata pangarsa Abah Anom, lamun orang aya kahayang tong dikekeuweuk serahkeun ka anjeunana. Kalau kita ada kepengen apa-apa, jangan suka dikekeuweuk sendiri. Serahin semuanya kepada Allah. Tetap ikhtiar. Ikhtiar semaksimal mungkin, hasilnya serahkan kepada Allah. Ikhtiar tetap semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Taruh udah selesai ikhtiarnya, hasilnya serahkan kepada Allah. Karena Allah yang menentukan segala-galanya. Yang penting tugas kita udah ikhtiar. Baiklah, ikhwan ya, saudara-saudara yang saya hormati, mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah dan inayah untuk terus bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah dengan istiqomah di bawah bimbingan guru agung kita semua pengarsa Abah Awas Qaddasallahu sirrahum. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.